Halo teman-teman, selamat datang di course Mastering Foreign Optimization dengan saya Muhammad Lakosar Maktub sebagai instruktur kalian. Pada video sebelumnya, kita telah mengubah penggunaan Vite menjadi Next.js pada project kita dengan mengganti beberapa configuration. Nah, pada video kali ini kita akan lebih masuk ke dalam migration-nya, yaitu dengan memigrate halaman hotel list. Untuk pengubahan hotelnya sendiri, ada beberapa file yang lumayan banyak akan kita ubah, terutama dari segi directory-nya atau structure directory hotel booking yang kita miliki. Yang pertama, kita akan menghapus beberapa file. Pertama adalah src app.tsx, karena kita tidak akan menggunakan file tersebut lagi. Lalu kita juga akan menghapus file yang ada di folder Slack, karena kita ingin memiliki routing yang di-define dari server atau dari file directory, tidak hanya menerima routing yang dari React Router DOM. Yang kedua, kita mengubah index CSS, dan lalu kita mengubah yang paling intinya adalah structure dari file komponen yang kita miliki, yang awalnya dari src components menjadi src components/list, di mana kita membedakan folder-folder atau komponen-komponen yang kita gunakan di list page dan juga detail page. Jadi kurang lebih di folder komponen yang ada di src, kita akan memiliki folder detail, lalu ada folder list yang di dalamnya ada folder search, dan juga file-file lainnya. Kemudian kita juga akan menambahkan dan mengubah beberapa file seperti debounce, types, dan sebagainya. Nah, kita akan membahas masing-masing perubahan yang terjadi. Yang pertama tentunya dari sisi next config. Kita akan menghapus yang sebelumnya dia memiliki output export, karena kita ingin memiliki beberapa komponen atau page yang dirender pada server side atau server side komponen. Oleh karena itu, output export akan kita hapus pada config ini. Kemudian adalah package.json, di mana kita menghapus React Router DOM karena kita tidak akan menggunakan library tersebut untuk routing dari hotel booking app. Selanjutnya, kita mengubah index.css yang awalnya kita import pada app.txx menjadi globals.css, di mana nama file globals.css disarankan juga oleh Next.js documentation, dan globals.css akan kita import pada layout.tsx. Jadi Tailwind kita dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya. Kemudian kita masuk ke layout.tsx, di mana pada file ini kita akan menggunakan use client karena kita akan menggunakan React Query. Dan di React Query sendiri terdapat beberapa function use dari React, maka kita perlu menggunakan use client. Dan juga query clientnya sendiri kita cantumkan pada utils. Jadi dari objek query clientnya, kita tentukan style time-nya selama 5 menit, dan kita buat di dalam folder utils karena kita perlu mengimport query client pada beberapa file nantinya. Di layout.tsx, kita juga menambahkan React Query DevTools yang dapat kita gunakan untuk menginspect React Query implementation pada hotel booking app. Changes selanjutnya terkait dengan loading.tsx, di mana kita menggunakan hotel list skeleton yang awalnya kita gunakan pada dynamic suspense fallback. Kemudian kita tidak akan menggunakan komponen ini lagi. Kita akan menggunakan hotel list skeleton, detail skeleton, dan sebagainya pada loading.tsx masing-masing routing. Nah, dalam hal ini, hotel list skeleton kita masukkan ke loading.tsx yang paling luar atau loading dari hotel list page.
Kemudian masuk ke page.tsx. Di sini kita akan menggunakan page.tsx sebagai server komponen, di mana ditandakan dengan kita tidak mencantumkan use client, dan juga kita melakukan beberapa prefetching data, yaitu data locations dan juga data hotels. Nah, kedua function ini disediakan oleh React Query untuk developer yang ingin menggunakan fetching data pada server side. Jadi pada saat dijalankan di server, komponen ini akan fetch data-data location dan juga data list hotels, di mana data-data tersebut dapat digunakan pada komponen children yang ada di bawahnya. Jadi kalau kita lihat pada halaman browser kita dapat membuka React Query DevTools. Jadi kita lihat, kalau teman-teman lihat di sini, React Query terdapat data-data dari location dan juga hotel list. Nah, ini didapatkan karena kita melakukan prefetch query. Padahal kita belum membuka halaman dari data ini, yaitu data location. Tapi dia sudah ada datanya karena kita sudah melakukan prefetch query. File selanjutnya adalah file dari komponen-komponen yang akan kita gunakan. Namun untuk perubahan yang paling banyak juga terjadi pada hotel list provider. Perubahan yang terjadi pada file hotel list adalah perubahan state management yang dimana kita sebelumnya menggunakan use reducer. Dan pada kali ini kita akan menggunakan React Query untuk hotel list. Hal ini dikarenakan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di page.tsx kita juga melakukan prefetch, sehingga data-data yang ada di hotel list itu di-fetch juga di server dan dapat kita gunakan langsung. Serta karena alasan caching dan sebagainya, kita menggunakan React Query, yang dimana sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya. Nah, kembali lagi ke hotel list provider. Kita akan menambah sebuah state baru, yaitu applied filters dan set applied filters, karena beberapa state yang ada di sini digunakan pada masing-masing komponen. Sedangkan untuk memfilter data-data, kita perlu melakukan search atau mengklik search button terlebih dahulu. Jadi kita memisahkan filter yang digunakan oleh React Query sebagai query key function dan juga state yang digunakan oleh masing-masing komponen. Jadi dapat kita lihat bahwa untuk query key sendiri terdiri dari hotels, kategori, place ID, jumlah tenan, dan juga date range. Dan untuk function query yang kita gunakan sendiri, kita menggunakan use infinite query dengan query key yang telah kita cantumkan, serta query function fetch hotels with filters. Di mana function ini kita telah pindahkan dari yang awalnya function load hotels jadi sebuah function di file api.ts, karena kita akan gunakan function ini pada file page.tsx dan juga hotel list provider. Jadi kalau teman-teman lihat, logiknya kurang lebih sama, hanya ada sedikit perubahan seperti di sini menggunakan promise. Kita perlu meresolve data-datanya ketika kita mendapatkan datanya atau ketika kita tidak mendapatkan data-datanya. Lalu load hotels tetap kita keep karena kita gunakan function tersebut pada komponen React Virtualize atau Infinite Loader. Jadi kalau kita lihat di komponen hotel list, maka dapat kita lihat bahwa load hotels masih kita gunakan untuk Infinite Loader. Nah, untuk handle submitnya sendiri kita gunakan untuk melakukan set pada applied filters.
Lalu untuk perubahan selanjutnya, itu ada beberapa file seperti debounce, di mana pada dasarnya kita hanya menambahkan use client di sini karena dia menggunakan use function dari React, yaitu useref. Lalu perubahan terkait typing. Ada juga terkait dengan fetch locations yang jadi kita masukkan ke utils API. Lalu kurang lebih perubahannya adalah file-file tersebut. Nah, untuk penggunaan React Query, tepatnya use infinite query, kalau teman-teman lihat pada browser, jadi misal kita berubah kategorinya dari satu dan yang lainnya, maka dapat kita lihat bahwa data-datanya bertambah pada React Query DevTools. Nah, di sini data-datanya akan kita reuse, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan fetching data, selama data-data tersebut masih dianggap valid oleh React Query. Jadi kalau teman-teman lihat secara sekilas, perubahan dari satu halaman dan ke halaman lainnya langsung reflect karena data-datanya sudah di-fetch. Mungkin dia ada sedikit delay karena kita perlu fetch image dari hotel card yang ditampilkan. Lalu misalnya kita melakukan fetching data, atau melakukan filter data, kita lihat bahwa dia juga akan bertambah berdasarkan filter yang dipilih. Dan ketika kita menghapus, maka dia akan menggunakan data-data yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau kita hapus lalu kita apply filternya, maka dia akan menggunakan query key atau query function yang telah ditentukan atau telah dilakukan fetch sebelumnya. Nah, untuk halaman list barangkali segitu saja. Dan untuk video selanjutnya kita akan masuk ke migrasi hotel detail. Nah, kalau begitu sampai ketemu di video selanjutnya.